saya sama mantan udah terbiasa dengan ini. Awalnya ngeliat ini tuh kayak otak pusing gitu. Banyak baju gitu. Banyak yang kita lihat tuh pusing gitu. Tapi ini lama-lama biasa gitu. Ya paling nggak minimal kita bisa tahu rapi enggaknya tuh setiap saat gitu. Nah, seperti ini. Jadi nggak asal brok gitu. Yang di sini tuh udah pasti kalau terbuka gitu, ya udah pasti kelihatan dan bersih gitu. Karena dulu saya juga punya lemari yang kotor, saya masukin juga. Pasti bukannya ke bawah kotor gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan akhirnya tuh tetap kepada kalian guys. Kalian mau pilih mana? Mau pilih wardrobe kayak gini kebuka atau wardrobe yang ketutup pakai lemari ketutup. Nah kalau pakai kebuka gini juga bisa sih ditambahin kayak pewangi gitu guys. Nih kayak gini misalkan pewangi gitu ya kan. Tambahin pewangi bisa. Nah kalau wardrobe tertutup, lemari full ketutup itu pakai pengatur kelembaban. Jadi kita pakai penyerap air supaya nggak terlalu lembab. Karena bisa jamuran juga kalau terlalu lembab di lemari tertutup. Nah kalau gini kan nggak ada jamur. Nah, itu udah salah satu keuntungannya kalau wardrobe. Ini nggak ada jamur, ini baru ketemu lagi nih. Jamur itu biasa di kayu, di lemarinya itu berjamur dia. Dan kita juga di sini bisa ngeliat kalau ada serangga apa bisa kelihatan, bisa dibersihin langsung, itu bisa dicek langsung, gitu guys. Ada sampai nunggu pengumuman, mendingan kita bikin video dulu deh guys ya. Oke, saya buat tongkat ini buat nunjuk-nunjuk, karena nanti saya akan banyak nunjuk-nunjuk biar kalian enak nonton video saya gitu ya guys. Welcome back to my channel Dinamika. Kali ini saya memang lagi gabut, cuti, jadi bisa bikin video. Oke, di video kali ini saya mau bikin video kekurangan dan kelebihan menggunakan wardrobe terbuka kayak di belakang saya gini guys tuh. Wardrobe-nya terbuka guys tuh ya. Kita harus jelasin satu persatu ya. Saya jelasin nanti kekurangannya dulu, baru nanti saya lanjut ke kelebihannya kenapa menggunakan wardrobe terbuka di belakang ini. Oke guys, kelihatan kan tuh bocorannya kan tuh. Kelihatan nggak sih? Alah. Lihat guys, dari kiri, ini ke kiri, ke kanan. Nah, semua pakaian saya sama mantan itu ada di sini semua guys. Termasuk juga di atas ada bed cover, ini bed cover, ya. Dan juga sampai ada di bawah ini sepatu, ya. Tuh. Ini ada kaca juga buat kalau kita ngaca. Oke, ini adalah wardrobe terbuka. Dulu saya pakai lemari tertutup gitu guys. Jadi rapih sih kelihatannya karena nggak kelihatan bajunya kayak gini. Pakaian itu nggak kelihatan kayak gini. Tapi mantan punya ide baru. Ya oke lah, silakan kita coba. Gitu. Nah yang mau saya jelasin pertama ini tentang wardrobe terbuka ini adalah pertama raknya dulu nih guys. Ya. Nah ini raknya ini. Kalau kita lihat guys di sini nih. Ini raknya metal. Ini metal. Ini supportnya juga metal nih guys. Metal. Saya beli di S Hardware. Ini harganya berapa ya raknya nih? 2,5 sampai 3 juta gitu. Full ya, full segini ya. Full dari segini gitu. Tuh sampai ini. Kalau nggak salah sih, kalau nggak salah ini 2 sampai 3 juta, 2,5 sampai 3 juta gitu. Dan kita ngerakit sendiri. Tuh, saya lebih senang ngerakit sendiri jadi biar tahu juga gitu. Nah, ini raknya seperti ini guys. Nih. Ya, nih. Jadi dia dibagi 3. 1 2 3. Tuh. Saya nggak fokus ke raknya secara detail ya, karena saya akan fokus ke kelebihan dan kekurangan wardrobe terbuka ini gitu. Cuman sedikit boleh saya spill dah. Nah ini kelihatan nih supportnya, ini kelihatan supportnya kayak gini nih. Nah ini bawahnya kayak gini. Oke, nah ini kakinya kayak gini. Tuh saya spill juga nggak apa-apa, biar tahu juga. Oke. Mungkin nanti saya akan review raknya deh. Sekarang saya review kelebihan dan menggunakan wardrobe terbuka dulu. Kekurangan wardrobe terbuka yang pertama. Oke. Kelihatan gak rapi kayak gini nih. Ini udah diusahakan rapi banget gitu. Mulai dari atas, ini saya gunakan untuk mantan yang nyusun. Gunakan untuk naruh bed cover gitu kan. Nah ini bed cover di atas. Ini sampai kelihatan debunya nih, coklat nih.
gitu. Oke, ini jadi kelihatan kurang rapih aja gitu. Padahal sih sebenarnya tergantung yang menggunakan cara numpuknya gitu. Tapi tetap aja kelihatan kurang rapih nih. Miring-miring nih jadi kelihatan miring nih tuh. Tapi kalau pakai lemari kan nggak kelihatan miringnya gini, nggak kelihatan, ya kan? Karena lemari ketutup udah blas. Ya kayak gini aja nih kayak pintu. Kelihatan pintu kayak gini aja udah, tuh udah. Nih kayak tembok gini, udah. Dalamnya nggak kelihatan, gitu. Ini kekurangan yang pertama, nggak rapi. Yang kedua, kelihatan nggak rapi ya. Nah, ini contoh nih, ini kan kayak kurang rapi tuh, kan? Tuh. Ya, baru lumayan rapi sih, gitu. Ini tumpukan-tumpukannya, gitu. Oke. Yang kedua, bisa jadi sarang nyamuk. Betul banget guys. Jadi nama nyamuk kan seneng di pakaian ya. Ya, tuh bisa jadi di sini nih. Ini wardrobe lain ya. Ya kalau digantung-gantung gini bisa jadi sarang nyamuk nih. Tuh nyamuk kan seneng di pakaian. Nah, di sini ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada nyamuk tuh. Nggak ada nyamuk. Bukan karena udah diusir dari tadi, bukan. Emang kita berusaha supaya nggak ada nyamuk tuh. Ya, tuh. Ya, gitu. Bisa jadi sarang nyamuk. Yang ketiga, pernah apa ya? Jadi tempat kucing. Jadi kucing itu bisa di sini nih. Nah, di sini bahkan dia bisa masuk-masuk ke sini ke atas nih gitu, ke sini nih. Nah, itu dia. Karena nggak ketutup. Gitu. Jadi yang kekurangan yang pertama adalah satu, kelihatan gak rapi. Yang kedua, sarang nyamuk. Yang kita bisa jadi tempat kucing tidur juga kalau kalian punya miara kucing. Dan banyak serangga-serangga lain atau insek lain yang mungkin bisa masuk ke sini. Ya ada kecoa, ada cicak, bahkan mungkin kelabang, men. Kelabang mungkin karena di sini kan nih pintu kamar mandi nih. Nah, makanya di sini harus rapet nih, men. Bawahnya nih. Nih, rapet. Harus rapet nih bawahnya sini nih. Supaya nggak ada kelabang dan lain-lain yang bisa masuk, tikus dan lain-lain gitu. Ya. Gitu, guys. Bagi saya sih itu kekurangannya 3. Kalau kalian punya pendapat lain kekurangan dari ini, ya silakan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihannya. Ayo, apa aja guys kelebihannya guys? Yang paling pertama ya, yang paling gampang dulu. Pandangan saya nih, saya jadi bisa ngelihat semua pakaian yang saya punya. Jadi hari apa saya mau pakai mana itu bebas. Terutama weekend. Kalau hari Senin sampai Jumat, ya saya bisa milih seragam ini nih guys. Nih. Ya, Senin ini, Kamis, Selasa ini, Rabu ini, Jumat misalnya batik ini gitu atau batik yang ini gitu. Jadi cepet. Bisa ngeliat semua baju yang ada di sini, cepet mau pakai apa gitu. Ya kalau pakai lemari juga bisa dibuka. Cuman kalau pakai lemari kan nggak bisa ngeliat yang dilipat gini guys. Perlu dibuka-buka lagi, perlu agak gelap gitu ya. Ini kan langsung terang kelihatan itu. Lebih cepat aksesnya gitu. Nggak usah buka-buka lemari, jadi langsung aja set udah kelihatan. Tinggal pilih mau pakai baju yang mana gitu. Termasuk mantan nih misalnya mau mana ya bajunya, oh ini mau pakai yang ini dah misalnya gitu guys. Kelebihan yang kedua ya, dia sudah di set oleh pabrikan. Itu ada hambalan di atas 2, kemudian di kanannya ada gantungan, di tengah hambalan semua sampai bawah hambalan, kemudian di kiri hambalan 2, gantungan lagi gitu. Terus ada space buat naruh macam-macam di sini di bawah. Nah kalau gini itu enak, jadi otak itu nggak capek. Yang pertama, oh iya atas nih kita taruh buat ini aja bed cover. Kenapa bed cover? Karena di atas ini kan tinggi, slow moving dia. Sebulan sekali, 3 bulan sekali ganti bed cover, taruh di atas. Nah ini dia bed cover. Nah jadi gitu cara ngaturnya, enak. Tapi tetap kelihatan kita punya bed cover berapa. Oh ada 4 plastik nih, 1, 2, 3, 4. Kelihatan, oh kita punya 4 bed cover. Tapi kalau ditutup kita lupa kita punya bed cover berapa ya gitu. Yang kedua, kita bisa lihat, menata setelah bed cover di bagian sini nih. Ini seperti baju-baju tidur, baju olahraga ini. Ini yang paling seminggu sekali dipakai, keluar seminggu 2 minggu sekali. Ini yang benar-benar slow moving, ini medium moving gitu. Nah baru masuk ke sini nih, ke hambalan yang
eye level nih, ini eye level. Nah nih, eye level sampai bawah. Nah ini yang fast moving nih, fast moving. Jadi cepet. Mantan ini ngaturnya kayak gini. Ini fast moving, nih. Ya pakaian rumahan, nih. Tuh ada celana pendek, kaos. Ini buat kerja, ini buat di rumah, buat kerja juga buat di rumah gitu. Nah ini di bawah lagi, ini yang slow moving juga sih, paling bawah. Jadi bawah, paling bawah sama atas itu yang slow moving. Itu yang pertama guys. Jadi yang tadi yang pertama kelihatan semua, yang kedua penataan. Sorry, yang pertama adalah kelihatan semua, yang kedua penataan. Yang ketiga, gantungan baju juga bisa lihat kita ada baju nih guys. Oh ini baju kita semua ada di sini nih. Jadi kita nggak lupa. Ya lupa juga sih kadang-kadang, cuman kita bisa ngelihat tuh terang, langsung bisa milih nih dari kanan, teng mau baju apa nih itu. Gitu. Nah ini dia nih. Misalkan nih bagian kanan baju koko 3 nih. Ya batik, terus baju kerja, baju biasa, preman, seragam gitu. Jadi enak gitu kelihatannya. Aksesnya cepet. Oh di sini nih gitu. Ini nih gitu. Gitu. Itu guys. Ya. Jadi apa ya? Kita juga belajar kerapihan. Ya kalau kita pakai open wardrobe, ini numpuknya juga salah-salah juga dilihatnya nggak enak guys. Nih, ini kan lumayan ya rapi nih tuh. Ya lumayan lah, rapi banget. Tapi udah ada gitu loh. Ini 22, semua tuh 22 gitu. Ya. Dan kebetulan sekali juga nih satu kolom. Ini kebetulan aja sih gitu. Jadi rapi, dibuat rapi gitu. Gitu sih guys. Ya. Nah, kalau pakai ini bisa nggak dibikin kayak lemari? Bisa. Jadi di sini nih dibikin tutupan aja nih. Sini bikin tutupan nih sampai atas. Nih tutup kayu semua, seret kayak lemari. Terus sampai sono. Tuh. Udah. Bisa juga. Jadi tinggi. Jadi nanti kayak lemari. Bikin ada berapa pintu? 1, 2, 3, 4 pintu. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah memang untuk beberapa pakaian yang very slow moving, ini kan yang slow moving yang di atas nih, ini very slow moving nih, biasanya jas saya pakai juga pada saat kondangan ya. Kenapa very slow moving? Saya punya jas cukup banyak ya di sini ya. Ada saat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jas. Kalau dipakai sebulan sekali, ini sebulan ketemu lagi nanti 11 bulan misalkan gitu ya. Nah makanya di sini perlu diperhatiin guys ya. Ini balik ke kelemahannya dia gitu. Tapi kelebihannya kita bisa akses cepet. Saya mau pakai jas mana ya? Oh ini kah yang ini kah, oh gitu kan, ini kah, apa yang ini nih. Nah nih saya kasih spill nih guys, ini jas favoritnya yang ini guys. Nah yang ini tuh, yang ini gitu. Ya kan? Itu. Nah kekurangannya dia kalau yang very slow moving harus diplastikin. Makanya dari atas nih diplastikin nih guys. Nanti berdebu. Tuh, sayang udah berdebu tuh. Makanya ini diplastikin semua nih. Oh, ini dari baju sepeda, kaos sepeda. Ini jas ya. Ini jas juga. Oh berarti jas ada 13 dong, banyak banget. Jas. Nah ini jaket. Ini jas juga yang biru nih. Ya jaket. Ini diplastikin semua supaya nggak berdebu. Kalau berdebu sayang, nanti pasti pakai alergi, batuk-batuk ya. Gitu sih guys. Itu seputar wardrobe terbuka. Nah kesimpulannya kita ulang. Tadi titik lemahnya 1, kelihatan nggak rapi ya, tuh miring-miring kelihatan kayak gini nih tuh. Yang kedua jadi sarang nyamuk. Yang ketiga bisa jadi sarang kucing, juga ada kelabang, kecoa, laba-laba. Makanya nih harus benar-benar rapat, jangan sampai ada laba-laba, kucing, kecoa masuk sini, kelabang gitu. Nah, itu apa kelemahannya. Nah kesimpulan kedua, kelebihannya. Kelebihan 1 nih guys ya. 1, kita bisa lihat semua, aksesnya cepet pakai banget. Oh kita mau kondangan nih, mana pakai jas mana ya, kan panik. Oh jas langsung di sini, ada di sini. Mana nih bun, mana jasnya bun, yang mana pakai? Oh tinggal pilih yang ini aja pak. Nah itu cepet, jadi kelihatan semua cepet gitu. Itu kelebihan yang pertama. Saya tambahin,
Nanti kalau kita bisa ngeliat semua, kita bisa sortir nih. Oh, ini kayaknya nggak kepake nih. Atau yang mana nih yang udah nggak kepake? Yang ini misalnya nih. Oke, bolehlah dikasih ke keluarga, kasih gitu. Jadi kita bisa ngeliat semua. Jadi kita bisa tahu, ini jarang dipakai nih celana ini, baju ini celana nih, celananya jarang dipakai. Oh gitu, kita bisa lihat semua gitu. Itu yang pertama, ya. Kelebihannya tuh gampang diakses. Nah, yang kedua tadi kelebihannya itu penataan, ya. Kita belajar penataan, jadi di sini udah kita bisa ngatur sendiri. Ini yang slow moving ada di sini. Ini yang medium moving, ini very slow moving, mungkin jas gitu kan. Saya jarang pakai jas gitu. Dan kelebihan berikutnya adalah kita sudah tahu di mana letak yang mau kita pakai, karena sudah diatur di sini oleh pabrikannya. Ini bagian yang ditumpuk hambalan, ini bagian gantung, terus ini hambalan semua, dan ini bagian yang perlu kita tambahkan. Misalnya ada pakaian dalam di sini gitu kan. Jadi itu penataannya juga sebenarnya udah bagus di sini, udah bagus. Tuh apa namanya, penataannya gitu. Nah itu guys kelebihannya. Jadi kita bisa tahu, kita cepet aksesnya. Kesimpulan akhirnya gimana? Nah, kita kembalikan kepada kalian masing-masing guys. Kita kembalikan ke kalian masing-masing kesimpulan akhirnya gitu ya. Oke, nah jadi kesimpulan akhirnya gimana guys? Tadi ada kesimpulan pertama itu kekurangan, kesimpulan kedua kelebihan. Nah kesimpulan akhirnya saya kembalikan ke kalian. Saya sama mantan udah terbiasa dengan ini. Awalnya ngeliat ini tuh kayak otak pusing gitu. Banyak baju gitu. Banyak yang kita lihat itu pusing gitu. Tapi ini lama-lama biasa gitu. Ya paling enggak minimal kita bisa tahu rapi enggaknya tuh setiap saat gitu. Nah seperti ini. Jadi nggak asal brok gitu. Yang di sini tuh udah pasti kalau terbuka gitu ya udah pasti kelihatan dan bersih gitu. Karena dulu saya juga punya lemari yang kotor, saya masukin juga. Pasti bukan ke bawah kotor gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan akhirnya tuh tetap kepada kalian guys. Kalian mau pilih mana? Mau pilih wardrobe kayak gini kebuka atau wardrobe yang ketutup, pakai lemari ketutup. Nah kalau pakai kebuka gini juga bisa sih ditambahin kayak pewangi gitu guys. Nih kayak gini misalkan pewangi gitu ya kan. Tambahin pewangi bisa. Nah kalau wardrobe tertutup, lemari full ketutup itu pakai pengatur kelembaban. Jadi kita pakai penyerap air supaya nggak terlalu lembab. Karena bisa jamuran juga kalau terlalu lembab di lemari tertutup. Nah kalau gini kan nggak ada jamur. Nah, itu udah salah satu keuntungannya kalau wardrobe. Ini nggak ada jamur. Ini baru ketemu lagi nih. Jamur itu biasanya di kayu, di lemarinya itu berjamur dia. Dan kita juga di sini bisa ngeliat kalau ada serangga apa bisa kelihatan, bisa dibersihin langsung, gitu, bisa dicek langsung, gitu guys. Oke, nah itu video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.